warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah bkhairan. Alhamdulillah. Ya teman-teman, jadi perkenalkan dulu, nama saya Hendriko Santoso. Saya dulu memeluk agama Islam tahun 2014 dan sampai sekarang insya Allah doain saya Amin, ya istiqomah Allah. ya teman-teman. Amin ya Ustadz Barakallah. ya. Semoga saya matinya sebagai muslim. Amin. Dan semoga teman-teman semua yang masih ragu dengan agama Islam ini, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam, teman-teman ya. Nah, gini Ustadz, Nah, insyaallah. saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama Ustadz, Iya. yang mungkin perkaranya nggak terlalu berat-berat banget ya Iya, Ustadz ya ya. insyaallah. Kan saya selama ini sering banget melihat Ustadz di YouTube ya, Masya Allah. Topiknya itu nggak jauh-jauh dengan comparative religion atau perbandingan agama, baik itu persamaan maupun perbedaannya Ustadz ya. Nah, ini saya mau nanya nih Ustadz. Saya sebelumnya pembuka sedikit ya Ustadz ya. Nah. Saya itu dulu menganggap kalau kitab PL ini, gospel di PL, itu kayak harta yang terpendam menurut saya. Maksudnya gimana Ustadz? Harta yang terpendam. Jadi di situ banyak isinya itu banyak sejarah-sejarah yang ternyata tuh tersembunyi gitu, nggak kelihatan kalau kita nggak menelaah lebih jauh, Ustadz. Misalnya gini, kalau di kitab Kejadian kan kita lihat ya Ustadz ya, yang sekarang ini yang dikorbankan misalnya Ishak gitu. Tapi kalau saya lihat lagi di kitab terjemahan yang asli bahasa Hebrew-nya Ustadz, itu ternyata nggak ada tulisan Ishaknya begitu, atau gimana menurut Ustadz tuh? Kan saya masih belajar gitu ya Ustadz ya, mungkin Ustadz bisa menyampaikan nggak tuh tulisan Ishak? Ya, yang dikorbankan itu bukan Ishak, bukan pula Ismail. Ya karena tidak ada tulisannya. Ya, nah tapi kan kalau di tulisan terjemahan yang sekarang ini ada tulisan Ishaknya begitu Ustadz. Itu kayak contohnya aja, mungkin Ustadz bisa dijelasin nggak pemaparannya gitu ke saya dan teman-teman yang lain. Kan banyak tuh yang umat muslim yang bersikukuh, karena di Al-Quran dikatakan yang dikorbankan itu kan adalah Ismail. Al-Quran juga tidak tulis nama. Nggak tulis nama Ustadz ya? Ya, Al-Quran tidak tulis nama kan. Ketika penyampaian apa? Mimpi beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sama seperti kita sekarang ini lagi ngobrol, tiba-tiba ada fogging gitu kan. Ada asap-asap kabut kan. Sama itu penyampaian. Ya kan? Sama, jadi kita anggap aja begitu. Mimpi itu kan gitu, ada asap. Kayak film-film horor gitu kan. Tiba-tiba ada kabut gitu. Terus nanti sebentar lagi ada yang bunyi nih, gitu. Gitu ya. Muslimin itu peka. Apa? Orang-orang yang gini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu adzim. Gini. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga dari surat Al-Baqarah menyatakan bahwa ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia jadi peka. Dia peka dia. Peka bukan hanya masalah religion atau teologi ya, tapi dalam kehidupan antropologi, sosiologi mereka peka orangnya. Nah, yang ditanyakan itu kepekaan di bidang teologikal linguistik. Yang tadi itu ya. Serta tekstual, kontekstual dan teks. Original teks kan? Oke, baik. Orang Kristen nggak pusing. Maka itu kalau ada orang Islam yang seperti antum, apalagi antum mualaf katanya 2014 ya. Peka banget dengan hal-hal sensitif seperti itu, hal-hal yang kecil gitu ya. Kayaknya kok orang mualaf tuh diulik gitu. Yang namanya orang Kristen nggak pusing. Ustadz bisa nggak terangkan kenapa itu? Dilihat dari sisi mana, misalnya kok nggak ada Ishak, tapi mereka ngapain kita pikirin? Oh, gitu. Karena apa? Orang Kristen dia nggak pikirin.
Dia curi kitab itu dari orang Yahudi. Dan mereka nggak pernah... Jangan diedit. Orang Kristen itu curi Torah, curi Tanakh, Nevim, Ketuvim, dari orang Yahudi sampai sekarang, dicuri maling. Dan mereka selalu aja, kenapa kita yang pusing? Jadi maling kita orang itu. Maling. Tapi ada bilang Ustaz, katanya orang Kristen mengkanon kitab saya itu kata Rabai, seorang Rabai di... Loh, saya udah ketemu dia kan? Masya Allah. Iya nggak? Rabai Yaakov baru bukan Ustaz? Iya kan, saya udah ngobrol sama dia iya. baru kemarin kan, sebulan yang lalu. Nggak sampai, baru 2 minggu setengah yang lalu lah. Kita akrab ngobrol. Iya. Dia bilang itu, orang Kristen berbagi dengan, katanya kan ada salah satu video pendek yang disebarkan oleh channel Kristen. Channel Kristen yang sebarkan itu pendek-pendek itu, malu kau. Gini, karena saya udah ketemu orang ya. Dia bilang gini, saya dipotong katanya. Dijadikan video pendek. Lalu di situ disampaikan bahwa Rabai Yaakov setuju bahwa Torah itu berbagi dengan orang Kristen. Nggak dilanjutin. Setelahnya, Terus gimana jawabnya? mereka mengambil itu. Dan mereka tidak melakukan apa yang tertulis itu. Gitu, itu terusannya. Gitu. Jadi gini, baik, untuk menjawab ya, bismillah. Assalamualaikum ala rasulillah. Begini, siapa tadi Enrico? Siapa? Rico. Rico, panggil Rico. Oke, Rico gini. Tadi di pembukaan Rico sampaikan bahwa saya sering nonton Ustadz K, dan Ustadz K ini ada di posisi sebagai yang komparatif religion. Ya, perbandingan agama atau apa? Persamaan atau Yahudi perbedaan. dengan Islam gitu-gitu. Sebetulnya gini, dengan segala rasa hormat ya Rico, salah. Saya nggak pernah banding-bandingkan Kristen dengan Islam. Saya nggak pernah menjadi komparasi atau yang apa di sana ada perbedaan salah atau kebenaran. Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya cuma bilang begini loh, ayo kita baca Bible yuk. Saya nggak pernah bandingkan dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tidak ada bandingannya. Islam tidak bisa dibandingkan dengan agama manapun. Karena Islam adalah kesempurnaan. Assalamah. Salam. Aslam. Tidak ada bandingannya. Dan ketika saya bicara tentang kekristenan, saya langsung tuju. Ya contoh. Contoh saya tidak banding-banding. Saya langsung bilang aja. Saya langsung bilang apa contohnya. Yesus orang Arab. Saya nggak banding-bandingin. Kalau komparatif yang tadi Antum bilang, berarti jika kita lihat dari sini, saya nggak. Coba periksa video saya, dimanapun itu. Saya nggak pernah bilang, jika kita lihat dari Al-Quran, saya nggak bilang. Saya langsung bilang, contohnya apa? Hei, menyesal kau. Saudaraku Kristen, sayang, I love you. Kristen Katolik, kau bilang kadrun-kadrun. Kau punya Tuhan kadrun. Saya nggak pernah banding. Karena saya punya data. Kau menyembah kadrun. Kau bilang kami kadrun, kau sembah nabi kami yang kadrun. Itu saya langsung bilang. Saya nggak pernah bandingkan ini, enggak. Langsung ke intinya. Gitu. Itu saya. Gitu. Ishak salah satu contohnya. Ada yang pernah minta saya bikin konten. Dan waktu itu di Balikpapan, kalau nggak salah di Namira. Ada masjid Namira namanya di Balikpapan. Undang saya untuk sana. Dan kita ngobrol. Saya kajian. Kajiannya diminta temanya itu. Siapa yang disembelih? Ismail atau Ishak? Saya bilang domba. Nggak ada dua-duanya disembelih. Domba yang disembelih. Karena sampai sekarang pun kita mau haji pun atau umroh dam pun yang kita sembelih seperti yang kita lihat domba atau kambing juga Ustaz kan ya. Ya itu kejauhan lah. Terlalu dalam, terlalu teologikal. Gini, kalau kita membahas pertanyaan dari saudara kita Kristen, Katolik, jangan dipotong nih ya. Sering orang Islam, YouTuber itu bilang gini, aku ditanya sama orang Kristen, aku mau ajarin adik-adikku sayang YouTuber atau apologet Muslim. Jangan jawab mereka dengan teologi. Terlalu tinggi, rugi bandar. Ngapain? Bercanda aja. Kenapa? Agamanya dia bercanda kok. Agamanya bercanda. Agama mereka bercanda. Jadi PBM ya? Ya gitu aja. Santuy aja, santuy. Woles. Iya. Kepala lu bau? Manyan. Ya tak? Santai aja. Tadi Ustadz Cadi Kodon dibuka. Itu bukan untuk menjawab orang Kristen. Kodon dibuka buku, buka data-data yang valid. Untuk apa? Untuk kasih tahu, sorry ya.
Mu'alaf itu beda kelas sama antum, YouTuber Kristen, apologet Kristen. Kita levelnya beda. Jadi jangan tanya-tanya lalu minta jawaban yang akademis, yang teologis. Orang Kristen nggak ngerti teologi, nggak ngerti. Maaf ya, yang mengaku dirinya apologet lalu YouTuber Kristen, coba jawabannya yang ini dong. Dengan menggunakan dasar Al-Quran. Alif bata aja lu nggak tahu. Terus lu tuntut kami dengan jawaban mana hadisnya? Gue lempar aku. Iya kan sering begitu. Bung Ade Andres suka begitu nggak? Mana jawabannya yang Al-Quran? Ya kan? Ayat Al-Qurannya mana? Dalilnya mana? Lu ngerti dalil aja enggak? Dalil itu bahasa Arab. Wih, Andreas bertakia. Mulut babi kecap. Takia bahasa Arab. Tidak layak kalau mulut babi kecap bilang takia. Itu punya kami yang tidak makan babi kecap. Kami pengikut Yesus. Yang makannya ikan bakar dan ikan goreng. Pakai sambal dabu-dabu. Mau nanya. Jadi kalau Kristen itu pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Penyembah Yesus. Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Paulus. Itu aja. Ya, ya. Jadi saya bukanlah seorang yang comparison religion atau perbandingan agama. Tidak. Gue langsung bilang, stop curi-curi kitab orang. Mengkanon, Ustaz. Bermodal dong. Saya nggak pakai lagi mengkanon. Halus. Itu bukan punya dia. Apa kamu kanon-kanon? Fakta ya. Loh, fakta sekarang gini. Bung Ade punya rumah di sana di Bekasi, toh? Lalu saya mulai datang, saya bilang gini, saya bawa orang, 4 orang atau 5 orang. Ke material, beli belanja semen, apa? Ini diganti awningnya, disusun lagi secara baik, tersusun, tertata. Bung Ade ada di dalam. Bung Ade ini kayak nama, bikin apa ini kafe-kafe gua kok? Terus lu mau atur, warnanya biru kah? Lalu pasang awning begini, lalu pasang lampu. Kayak nama siapa? Itu yang dirasakan oleh orang Yahudi sampai detik ini. Sampai detik ini, sekali lagi, sampai detik ini. Mereka bilangnya apa? Christian, stop stealing our Holy Scripture and our culture. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Ditulisnya di mana? Israel Times. Israel Times yang tulis, bukan kayak nama. Terakhir itu kemarin waktu kita ngobrol sama Bapak Yakob, Rabi. Dia bilang apa Bapak Yakob, Rabi? Mereka salah menafsirkan. Salah. Gini. Maaf. Itu di contoh. Yeremia 486. Contoh aja contoh. Boleh dibuka nggak? Yeremia 486. Kodoni pinjem Bibelnya boleh nggak? Itu tuh dibacain aja Pak Kodoni, nggak apa-apa. Iya. Yeremia 486. Ini contoh ini fatal loh. Fatal. Yeremia 486. Larilah. Selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Oke, ya. Keledai liar ya. Larilah, jadilah engkau seperti keledai liar. Strong Concordance keledai liar di bawahnya berapa itu angkanya? Strong Concordance lihat. Ini jahat loh. Dan banyak seperti ini di dalam Alkitab dilakukan oleh orang Kristen kepada kitabnya orang Yahudi. Jahat ini, maaf ya. Lu siapa lu acak-acak kitab orang? Itu bukan kitab lu. Terus marah lagi kayak nama mengusik-usik Alkitab kami, mengais-ngais Muhammad. Sorry ya, siapa lu? Tapi nanti dibilangnya bahwa itu Yeremia itu nanti metamorfosa. Enggak, saya nggak lihat metamorka apalah, alegoris kah? Alasannya kan mereka begitu. Iya, alasan aja urus kau punya RW dulu. Alasan saya nggak mau pakai alasan. Saya langsung ke titik. Saya orangnya begitu. Itu sebabnya orang Ambon tadi saya bilang banyak jadi debt collector. Langsung ke titik masalahnya. Belum bayar 3 bulan, mau bayar atau mau saya tarik nih mobil. Gitu aja gampang. Jadi nggak bertele-tele. Iyalah repot lah, makan waktu. Ya. Apa? Berapa? Kata apa? Aroer atau kata apa? Aroer. Itu kan keledai liar di situ dibilang aroer.
Keledai itu hamor. Karesteng. Belajar dulu bahasa Ibrani baru kalau jadi apologet. Sombong. Aroer itu beda sama hamor. Keledai itu hamor. H itu de, T-H-E, de. Hamor. Asses atau donkey atau colt itu hamor. Bukan aroer. Aroer itu juniper. Ketik di bahasa Inggris, Google Translate. Juniper, bahasa Inggrisnya artinya apa, Ustaz? Juniper. J-U-N-I-P-E-R. Artinya apa? Kalau apa tadi aroer itu seperti kayak pohon. Jauh kan? Mau tahu nggak pohon apa? Juniper. Ketik juniper. Juniper artinya apa? Juniper. Buah juniper. Ya, junipernya. Saya mau tahu junipernya. Pohon. Iya, nah. Juniper arti bahasa Indonesia apa? Jintan. Jinten. Bayangin dari jinten hitam, habatus sauda obat, jadi keledai. Coba. Apa hubungannya? Jauh banget ya, Ustaz. Itu jahat nggak? Maksudnya dirubah gitu kenapa maksudnya? Itu makanya itu saya bilang. Saya nggak mau lama-lama bilang. Dari situ aja kita bisa tahu. Jinten hitam habatus sauda itu cerita tentang obat. Kalau orang ada yang butuh obat jinten hitam, dibilang keledai kan dia nggak cari keledai. Jahat itu. Jahat. Lu mau rebus itu keledai. Lu mau rebus. Lu mau godok. Itu obat. Jadilah seperti jintan hitam di padang gurun. Dia jadi obat. Habatus sauda ditutupin menjadi keledai liar. Harusnya mereka tahu ya. Tahu. Tahu, tapi diubah-ubah ya, Ustaz ya. Diubah. Nah, itu makanya saya bilang, Rico, Iya. Kainama bukan comparison religion. Kainama mau bikin orang wake up. Stop telling lies. Kepada muslimin mal muslimah juga. Lu jangan sok bilang toleransi PMB. PBM, kita balik. Pala. Kita toleransi, kayak ucapkan selamat Natal. Kainama. Jangan usik-usik kitab Bible. Toleransi apa lo? Kalau kau sayang, para pejabat-pejabat yang ngetop-ngetop di Republik Indonesia ini, ya, para selebritis yang ngaku Islam, lalu mulai pakai jenggot. Pala lo. Stop. Kenapa? Tunjukkan toleransi yang tulus apa? Kasih tahu sama saudara Kristen, sayangku, cintaku, brother, gandong, basudara. Yesus itu lahir di hari raya Ibu Kartini. Berani bilang gitu. Itu sebabnya aku tidak bilang selamat Natal. Merry Christmas. You better watch out. You better not cry. You better not cough. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus itu siapa? Aku tidak mau bilang karena ada Santa Claus di dalam. Dan itu, come on lah. Ini sudah tahun 2023. Jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Jangan paksa orang Islam ikut-ikut Happy New Year 5, 4, 3, countdown. Countdown. Tahu? Countdown. Countdown itu simbol Janus. Tahu? Janus. Janus. Satu badan, dua kepala. Di depan ganteng, di belakang betanduk. Janus. Itu lahirnya, hari ulang tahunnya, Desember 31 jam 00.00, makanya countdown. Countdown. Down. 6 feet under. 6 feet under. Hades. Gehenna. Lalu mulai ada di Gehenna itu ada apa? Fireworks. Fireworks artinya apa di Indonesianya? Kembang api, Ustaz. Iya, nyambung nggak? Fireworks. Kok jadinya kembang api? Kembang. Flower. Api. Fire. Mestinya apa flower? Apalah. Fire ke apa? Fireworks. Fire, api. Works. Sedang bekerja. Ada di lagunya ini. Ada satu lagu, satu grup band ya. Maaf ya, jangan marah ya. Namanya Iron Maiden. Pernah tahu? Iron Maiden. Ya, tahu pokoknya udah tua lah pokoknya. Udah tua tuh. Iya.
Ya tapi anak sekarang juga tahu karena itu apa dasar grup band untuk apa yang keras tuh ya, yang musik ya heavy metal dia. Namanya Iron Maiden. Ada lagunya gini. 666, the number of the beast. Oh, iya. Hell and fire will respond to be released. Fireworks artinya kuasa api di bawah sedang bekerja di atas. Mengaburkan pandangan orang. Bahkan orang Islam dibikin kabur. Kenapa? Gak apa-apa nongkrong di kafe. Gak apa-apa Jennifer sedikit. Gak apa-apa wiskol, single, double. Gak apa-apa. Gak apa-apa gak berhijab. Gak apa-apa pacaran dulu sebelum nikah. Ya kan? Gak apa-apa kan? Terus yang terakhir nih sekarang lagi rame. Gak apa-apa kita hormati LGBT. Yang salah itu kan kelakuannya, bukan orangnya. Mari kita rangkul. Lu mau rangkul? Terus lu dapat cium dari orang itu? Kalau orang begitu dirangkul, dicium antum. Iya nggak? Lu mau dicium sama orang kayak gitu? Amit-amit. Amit-amit. Astagfirullah. Banyak yang dibikin kabur. Ngerti? Dibikin kayak apa? Kayak kabur. Saya tidak ada di sisi komparasi. Saya mau kejar itu. Supaya orang muslim bangun. Toleransi yang proporsional. Contohnya, ketika kita baca kitab yang tadi Kodon ditunjukin. Bible. Lalu orang Kristen marah. Kenapa kau usik-usik kitab kami? Bangun. Jangan kebanyakan tidur, nanti bantal lu ada pulau. Itu bukan kitab lu. Apa sih? Sok-sok gimana gitu? Sok-sok Alkitabiah. Apa orang yang rohaniwan? Gua ketawa dengerin. Ini kitab suci kami. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Setelah aku menyelidikinya, maka aku Dr. Lukas bule. Bule bukan murid Yesus. Dan bukan 70 murid Yesus. Bukan ya. Ada pendeta yang so tahu. Dia termasuk dalam 70 murid Yesus. Yang menulis nama 70 murid Yesus saja salah kok. Salah. Siapa yang bilang? Bapak gereja. Eusebius dalam bukunya Historia de Ecclesia. 70 orang itu salah, namanya semua salah. Ayo bangun. Orang Islam jangan so tahu. Oh iya benar loh, kita hormati mereka ya. Ya kan? Itu kan ya agama beda-beda tapi baik. Ini saya ke situ arahnya Riko. Ya. Saya sami'na wa ata'na Ustaz. Ya? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na insyaallah. Sami'na wa ata'na. Insyaallah. Ya. Insyaallah, masyaallah. Kau dengar dan kau menurutinya. Taat ya. Sami'na, hearing, listening, ata'na, taat. Wah, luar biasa. Bagus. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nah ini, jadi saya kalau ngelihat tadi itu Ustaz, berarti apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran itu benar-benar tepat banget Ustaz ya, nggak ada bohong-bohongnya sama sekali, nggak ngibul gitu ya. Allah kan mengatakan bahwa orang-orang baik itu Yahudi maupun Nasrani, mereka ini suka banget Ustaz ya, ngubah-ngubah kitab, ngedit kitab yang tadi yang bahasa aslinya itu sebenarnya jinten hitam, ternyata itu malah diubah jauh banget Ustaz. Jadi keledai liar gitu misalnya. Terus ini Ustaz, saya juga tertarik gitu kalau masalah kayak bahas kitab-kitabnya orang Yahudi yang saya bilang tadi seperti kayak harta karun yang tersembunyi gitu. Misalnya dengan nubuahnya akan kedatangan seorang nabi gitu. Bahkan orang-orang Yahudi yang saat itu di Yastrib atau yang kita kenal sebelum namanya diganti oleh Rasulullah SAW jadi Madinah, disebutkan Medinto atau Medinta Ustaz ya. Tapi dalam bahasa Ibrani ucapannya Aramaik gitu kan Ustaz ya. Jadi orang-orang itu mereka orang Yahudi kan pada asalnya tinggalnya di daerah Palestina, di daerah mana tuh Ustaz, yang daerah Israel itu ya. Mereka kenapa sampai pergi jarak jauh, safar sampai ke Medinto itu Ustaz, sampai hebat. Sampai menanti gitu. Antum baca di mana itu?
Sering-sering dengar-dengar Ustaz, Oh, iya. mendengar Ustaz Hainama dengan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Genesis 10 Sefaria. Genesis 10 Sefaria. Lalu diklik. Lalu setelah dibuka Genesis 10 Sefaria. Enggak kan udah kebuka tuh. Ada Hebrew, ada Inggris kan? Sefaria kan kalau sudah Genesis 10, Sefaria sudah. Geser cari angka 25. Genesis 10 Sefaria. Begitu udah diklik kan ada bahasa Ibrani, bahasa Inggris tuh. Cari angka kan di sebelah kanan tuh ada tulisan kecil. 1, 2, cari 25. Di Sefaria.org. Ya pokoknya Genesis 10 Sefaria lah. Genesis 10. Sefaria. Genesis 10 gitu kan. Ayatnya yang berapa? 25. Oh, 25. Bentar, bentar. 25 sudah? Lagi buka. Sebenarnya Enggak bisa. Paket ada kan? Dia balas. Enggak nanya, ini bertanya bukan nanya. Beta bertanya. lagi buka tuh. Ada bahasa Ibraninya enggak tuh? Ada. Diklik di sembarang tempat gini. Kok Dondi, ini kan bahasa Ibrani, bahasa Inggris. Di bahasa Ibraninya digituin, digituin aja. Nanti nanti di sebelahnya keluar pilihan. Ada komentari, ada. Iya. Klik komentari. Inggris apa yang apa? Enggak, ada komentari kan? Iya. Yang Komentari Asia cari apa? M Lamikra. Lamikra. Cari ke bawah ada M Lamikra. Ada nih. Ada? Klik. Sudah? Keluar bahasa Ibrani gundul tanpa nikut, betul? Iya. Ini. Iya. Oke, dari atas sampai baris ketiga sebelum koma diblok. Oke. Dari atas sampai baris ketiga sebelum koma Iya. diblok, copy, pindahkan ke bahasa Ibrani Indonesia aja. Ini buat kamu Riko. Iya, Masya Allah Ustaz. Syukran Ustaz. Wayakum Kasih jaza. informasi buat saya. Iya. Ini buat Riko. Hadiah. Masya Allah. Bawa ke bahasa Ibrani Indonesia. Jadi terjemahin dari bahasa Ibrani ke bahasa Sunda. Lamun tiasa nyari Sunda mah mangga nya. Sebab abdi teh teu acan kumaha nya, asa-asa kumaha kitu nya. Asa-asa kirang sono. Akan berkurang Heeh. di tanah Arabia. Mhm. Ada suatu tempat yang akan menunjukkan hal ini. Bahkan sebelum Nabi Muhammad dinubuatkan. Atas nama itu kemuliaan dan pujian. Masya Oh, ada Allah. nama-nama Nabi Muhammad Loh. ya? Kok gitu ya Ustaz ya? Asli saya kaget loh. No, lu. Kok ini translate kan nggak bisa ngibul. Ya, iya. Nggak bisa bohong. Itu dari bahasa Ibrani tanpa nikut. Kok Doni, saya boleh lihat nggak? Boleh dong. Boleh. Boleh. Nah, Tunjukin ke kamera. ini Tunjukin huruf ke kamera. alif, ini yod, mem. Wah, Masya Allah ini. Tunjukin ke kamera. Tunjukin. Yang mana kameranya? Yang ini ya? Iya, ini. Mohon maaf ya pemirsa ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Nih, lihat nih. Oh, Ini tuh. Iya lah. Yang ini ya? Yang mana? Yang berdua nggak usah. Yang ini. Yang mana? Yang ini. Tuh. Kelihatan nggak pemirsa? Zoom, dari zoom. Lihatin ya. Ya. Nah, Ya Masya Allah ya pemirsa ya. belum di switch. Oh iya. Maju kok. Depan kamera aja maju. Nggak apa-apa ya? Takut kabelnya ketarik. Enggak apa-apa, tunjukin aja di baju. Iya. Nah, sip. Nah, benar. Oke. Ya. Tunjukin aja kok. Ustadz, saya Masya Allah luar biasa ya. Kan banyak nih yang suka ngata-ngatain Ustadz gitu. Alah, Ustadz Google dia masa cuma modal begini. Ternyata Google sendiri
ngomong Nabi Muhammad. Kenapa Karena Mas sering buka Google Mm-mm. dan setiap kali tampil selalu Google begini. Orang tidak semuanya seperti Kodondi. Iya. Yang punya kemampuan serta capability, Mm-mm. ability and capability dalam menggali ilmu dari buku-buku seperti ini. Orang maunya praktis aja Ustadz ya. Pertama orang maunya praktis, kedua ada yang terbatas, ada yang awam, ya kan? Ya kan? Ya kan? Seseorang yang buku, Bentar. Ya. Nih. Mana? Nih. Zoom. ya, Nah, ini kata yang di blog ini dibacanya apa? Muhammad. Ya, ini dari sefaria.org gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Masya Allah. Gitu. Nah ini yang saya bilang Ustadz tadi ya. Kan saya kan habis barusan banget bilang tadi ya. Nah, Kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim ini seperti kayak harta yang terpendam atau ini kayak harta yang tersembunyi yang kalau kita korek-korek lebih dalam itu pasti kan banyak banget ya Ustadz ya. Ini Ustadz kayak nama baru memaparkan baru satu ayat nih ke saya. Iya. Yang tadi tuh kitab Genesis ya atau Bereshit. kitab Sefer Bereshit Ustadz ya. Iya. Kitab Kejadian itu baru satu. Belum nanti kitab-kitab selanjutnya, kitab para nabi misalnya kayak Kidung Agung 5 bab 5 ayat 16 kan itu mungkin ya semua yang dari yang mualaf maupun yang udah Islam dari lahir kan udah pada tahu tuh yang Hikam Mamitakib Dehkulau namanya Muhammadim yang imbuhan imnya itu artinya seperti Elohim yang kita tuh memuliakan sosok tersebut. Nah, ternyata nama Nabi Muhammad juga tertera di situ. Iya. Tapi ternyata masih banyak lagi ya ternyata ya Ustadz ya. Orang Yahudi memakai kitabnya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim sebagai GPS tau? GPS ya. Panduan. Iya. GPS itu apa sih? Kodondi, GPS itu singkatan dari apa? GPS itu singkatan dari apa? Global Positioning Station. Global Positioning System. Sistem apa station? System. Ya. Ya, GPS. Bayangkan, itulah sebabnya mereka bisa diaspora kemana-mana dan survive kembali lagi ke tanahnya pada tahun 1938 sampai 1941. Pada saat mereka dibantai oleh Nazi. Ya. Begini, sejak awal ada kitab itu, Torah, Nevi'im, Ketuvim, mereka pakai itu sebagai GPS, sebagai Global Positioning System. Bukan hanya untuk letak tempat. Mereka nggak butuh mapping dari Google Map. Nggak butuh. Mereka udah tahu jalan ke itu, jalan ke Madinah, ke Yathrib. Kenapa? Karena banyak ini para YouTuber so tahu bilang, mana mungkin. YouTuber, kalau nggak tahu jangan ngomong. Gini, mana mungkin Abraham datang nengokin Ismail lalu membangun Ka'bah. Sekarang lagi musim tuh ngomongin itu. Ya. Karena ada film judulnya The Only Son. Ada film. Baru dengar tuh satu yang The Only Son. Ya. His only son. His Only Son. Lalu bilang katanya umat Islam kenapa tuh protes? Terguncang ya. PBM. Bangun PBM. Kami nggak akan terguncang dengan itu. Kenapa? Kami tahu itu sebelum kau tahu. Orang-orang Muslim yang punya YouTuber Muslim itu bisa baca Hebrew, Aramea, Yunani, Latin, Sunda, Cilengsi, Jonggol, kita tahu semua. Ya. Kok baca arti bahasa Indonesia aja salah-salah kok. Jinten hitam keledai liar, PMB. PBM. Gitu ya. Ya. Yahudi memakai kitabnya sebagai GPS. Untuk mencari tahu kebenaran yang di situ. Enggak, untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh. Dan ketika mereka tahu hal-hal tentang keislaman dan Rasulullah SAW, mereka, maaf ya jangan marah ya, ada